Jadi bersuci yang pertama adalah bersuci dalam perspektif hukum fikih. Di antara bersuci untuk persiapan kita ibadah, pertama mencuci badan kita, yang kedua mencuci pakaian kita, yang ketiga mencuci tempat ibadah kita. Ya, ini dulu yang akan kita bahas. Baik ibu-ibu yang kami hormati, kita membahas bagaimana mencuci badan kita agar suci. Jadi termasuk juga bagaimana kaifiat bersuci yang benar ketika kita ada di kamar mandi atau di tempat wudhu, di toilet dan lain sebagainya. Karena ini sangat prinsip, banyak umat Islam tidak tahu cara bersuci yang benar. Sebenarnya karena banyaknya materi yang lain, ingin saya membahas materi yang lain, tapi setelah saya pikir tadi dalam perjalanan ke sini, mencuci yang kayak gini ini banyak yang tidak diketahui oleh ibu-ibu khususnya. Baik ibu-ibu yang kami hormati, jadi saya mengilustrasikan kita ada di kamar mandi, ya. Jadi bagaimana kita contohnya ini kamar mandi. Ya, saya contohkan ini kamar mandi. Di sini ada keran. Kemudian di sini ada WC. WC ada dua, ada WC jongkok, ada WC duduk, kan begitu. Banyak orang bikin WC jongkok kan mesti ditinggikan. Banyak yang tidak ngerti hukum fikih, untuk tempat air ceboknya ini pakai timba kecil. Ada apa tidak, Bu? Atau tidak pakai timba tapi pakai bak, tapi baknya yang hanya 1 jengkal lebih dikit. Saya tanya, misalnya ini tempatnya WC jongkok, ya. Kemudian di sini ya ada keran, di sini ada timba kecil atau ini, kemudian WC-nya di sini yang sejajar atau lebih pendek dikit dari timba itu. Kira-kira kemungkinan air nyiprat ke dalam timba tinggi apa tidak, Bu? Tinggi kan? Nah, ketika kita berbicara masalah ini, air, ya, hukumnya air dalam madhab yang kita amalkan yaitu madhab Syafi'i, al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu terdiri dibagi menjadi 2 macam, air sedikit dan air banyak. Al-ma'ul qalil, air sedikit itu madunal kullataini, air yang tidak sampai 2 kullah. Al-ma'ul katsir kullatani fa aktsarah, air banyak itu adalah 2 kullah minimal dan lebih dari itu.
Kemudian berapa 2 kullah ini, Bu? Nah, air 2 kullah ini kalau kita ukur dengan bak yang persegi 4, yaitu jika bak itu ukurannya ukuran aman 65 cm kubik. Jadi panjang lebar bak itu 65, tingginya 65. Ini ukuran yang paling aman. Paling sedikitnya 60 cm kubik. Tapi ini kurang aman, sehingga saya mengambil ukuran aman minimal 65 cm kubik. Nah, coba kita lihat di rumah kita, apalagi di perumahan-perumahan yang kecil. Karena dulu saya juga pernah ya ngambil rumah sederhana RS. Ada RSS, ada RS kalau di kampung dulu. Ya. Jadi rumah sederhana itu waktu itu ukuran rumah saya yang tipe 36. Kemudian ibu-ibu yang kami hormati, bak mandinya kan sudah jelas pakai bak mandi yang biasa. Itu hanya 40 cm kubik. Lalu kalau bak seperti itu, maka airnya sedikit. Ketika air ini sedikit, berlaku hukum air sedikit. Al-ma'ul qalil yatanajjasu biwuqu'in najasati. Air sedikit najis kalau kena najis. Misalnya bak mandi yang kecil kayak gitu tidak ditutup, kan biasa cecek juga nelek masuk. Kira-kira teleknya cecek ini najis atau tidak? Najis. Ada tikus lewat buang kotoran masuk ke situ, nah najis. Sehingga kalau bak mandi kecil kayak begitu tidak ditutup, kemasukan najis itu menjadi najis. Lalu kalau airnya najis dibuat mandi, kira-kira bagaimana? Maka seluruh tubuh akan menjadi najis. Jadi kalau sholat harus suci dulu badannya. Di antara syarat sholat, suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Lalu kalau badannya mandinya sudah salah gimana, Bu? Ini yang pertama ya. Oleh karena itu, kalau saya lebih amannya tidak pakai bak mandi yang dari toko. Bagaimana? Ya misalnya kita bikin, ya kalau tanahnya cukup. Cuma kalau di kota ini kan masalah tanah kan, Bu ya. Di Jakarta Timur bermain 10 ke atas kan 1 meter, kan begitu. Jadi ya di sini yang jadi salah satu. Tapi intinya kita lihat kita anggap sudah tempatnya ada. Maka kalau tempatnya ada, misalnya kamar mandi itu 1,5 kali 1 meter, ya, maka kita buat untuk bak mandi misalnya, jadi dalamannya bukan dengan luarnya, Bu, karena dihitung volume air kan. Kalau 65 dipotong temponya berapa, akhirnya tinggal berapa nanti kan gitu. Apalagi pas temponya tebal kalau bikin sendiri ya ini. Jadi bagaimana? Yang diukur dalamannya. Otomatis kalau 65 ditambah tembok misalnya 1 bata begini yang tipis, maka minimal 75 atau 85 amannya. Luarnya, dalamnya 65 kali 65. Misalnya tingginya 1 meter bak itu super aman. Jadi misalnya 65 kali 65 tinggi 1 meter kurang 35 cm masih sisa 65
5, berarti air di situ masih 2 kullah. Andaikan misalnya tidak ditutup ada najis masuk, selama baunya tidak berubah, maka air yang ada di bak itu tidak najis. Baru najis kalau ya pas berubah baunya, kecing misalnya, bau apa, teleknya cecek dan tikus misalnya, terasa baunya, baru najis. Tapi kalau tidak bau, tidak najis. Oh, baunya enggak, tapi pas berubah warnanya, kemarin bening, begitu dikena apa, telek tikus atau berubah, maka berubah ini juga menunjukkan air itu najis. Atau rasanya bagaimana? Ya kan biasanya air bening, air bersih itu ya enak dipegang, tidak menimbulkan rasa lain-lain, tidak licin dan lain-lain. Begitu ada najisnya itu berubah rasanya, dipegang kok agak kayak ada lumutnya misalnya. Jika ada perubahan seperti itu dan itu terjadi perubahan gara-gara najis, maka hukumnya najis walaupun banyak. Jadi ya memang walaupun banyak kayak gitu, amannya itu dikasih tutup. Baik, ini yang pertama. Jadi berikutnya ibu-ibu yang kami hormati,